Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil mutasil ilal imamil Bukhari qala Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul ilm babu fadlil ilm wa qaulillahi ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir wa qaulihi azza wa jal wa qur rabbi zidni ilma. Setelah Imam Bukhari menyelesaikan pembahasan tentang iman dalam Kitabul Iman, di mana Kitabul Iman diakhiri dengan hadis tentang ad-dinun nasihah, bahwa agama adalah nasihat untuk Allah, untuk Rasulullah, untuk para pemimpin umat Islam, dan untuk seluruh umat Islam. Sedangkan untuk bisa memahami semua itu dibutuhkan pengetahuan, perlu adanya proses belajar dan mengajar. Maka Imam Bukhari melanjutkan pembahasan kitab dengan kitab ilmu. Dan dalam kitab ilmu ini Imam Bukhari memulai dengan judul bab Babu Fadlil Ilmi, bab keutamaan ilmu, di mana dalam bab ini Imam Bukhari mengutip firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Dan yang kedua, firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa qur rabbi zidni ilma. Di bab pertama kitab ilmu ini Imam Bukhari tidak menyebutkan satu hadis. Beliau hanya menganggap cukup dengan penyebutan dua ayat ini. Menurut Ibnu Hajar, tidak adanya penyebutan hadis dalam bab keutamaan ilmu ini adalah karena memang Imam Bukhari merasa cukup dengan kutipan dua ayat, dua firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Artinya, hanya dengan dua ayat ini pun pembahasan tentang keutamaan ilmu dianggap sudah cukup. Karena memang dari dua ayat ini dipahami betapa utamanya ilmu. Misalnya dari ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, dengan penjelasan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman yang berilmu di atas orang yang beriman yang tidak berilmu. Tingginya derajat orang yang beriman dan berilmu ini menunjukkan bahwa ilmu merupakan satu hal yang sangat utama, karena maksud dari terangkatnya derajat adalah kathratus thawab, yaitu banyaknya pahala. Kemuliaan ilmu maupun tingginya derajat orang yang berilmu mencakup kemuliaan atau derajat yang maknawiyah di dunia, yaitu dengan makom yang tinggi. Kemudian di akhirat adalah dengan tingginya derajat mereka di sorga. Kemudian ayat Rabbi zidni ilma juga menunjukkan keutamaan ilmu, karena dari ayat itu Allah tidak memerintahkan nabinya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, untuk meminta bertambahnya sesuatu selain ilmu. Allah tidak menyuruh Rasulullah untuk berdoa bertambahnya harta ataupun yang lain. Selanjutnya yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu syara, yang dengan ilmu ini seseorang akan tahu hal-hal yang wajib bagi orang mukallaf. Seseorang menjadi tahu tentang urusan ibadahnya maupun muamalahnya atau aktivitasnya. Seseorang bisa tahu Allah, bisa tahu sifat-sifat Allah. Seseorang bisa tahu perintah-perintah yang harus dia lakukan. Seseorang bisa tahu
agar menjaga hal-hal yang tidak baik, yang kesemuanya ini pokoknya adalah ilmu tafsir, ilmu hadis, dan ilmu fikih. Meski Imam Bukhari tidak mengutip satu hadis pun dalam bab keutamaan ilmu ini, sebetulnya hadis tentang keutamaan ilmu juga sangat banyak. Salah satunya Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, "Manil tamasa tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Bahwa barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke sorga. Adapun bab kedua dari Kitabul Ilmi ini adalah tentang etika orang yang belajar maupun orang yang mengajar. Qala al-Bukhari, babu man su'ila ilman wa huwa mustaghilun fi hadithihi fa atammal haditha thumma ajaba as-sa'il. Haddatsana Muhammad bin Sinan qala haddatsana Fulayh. Tahawul sanad wa haddatsani Ibrahim bin al-Munzir. Qala haddatsana Muhammad bin Fulayh qala haddatsani Abi. Qala haddatsani Hilal bin Ali an Adha bin Yasarin an Abi Hurairah taqol. Bainama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhadditsul qaum ja'ahu Arabi. Faqala mata as-sa'ah? Famadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddits. Faqala ba'dul qaumi sami'a ma qala fakariha ma qala. Wa qala ba'duhum bal lam yasma'. Hatta idza qada hadithahu qala aina urahu sa'ilu 'anis sa'ah? Qala ha ana ya Rasulullah. Qala fa idza duyi'atil amanatu fantaziris sa'ah. Qala kaifa idha'atuha? Qala idza wusidal amru ila ghairi ahli fantaziris sa'ah. Jadi bab kedua di Kitabul Ilmi ini Imam Bukhari menyebut hadis yang dalam urutan kitab Sahih Bukhari ini berada di urutan ke-59 yang menceritakan salah satu kejadian yang di mana salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana cerita hadis ing ingsun sapa Muhammad bin Sinanin Muhammad bin Sinan. Qala ngendika sapa Muhammad bin Sinan haddatsana. Cerita hadis ing ingsun sapa Fulaihun Fulaih. Tahawul sanad wa haddatsani lan cerita hadis ing ingsun sapa Ibrahimul Munziri Ibrahim bin Munzir. Qala ngendika sapa Ibrahim bin Munzir haddatsana. Cerita hadis ing ingsun sapa Muhammad bin Fulaihin Muhammad bin Fulaih. Qala ngendika sapa Muhammad bin Fulaih haddatsani. Cerita hadis ing ingsun sapa Abi bapak ingsun. Tegese Fulaih. Qala ngendika sapa Abi haddatsani. Cerita hadis ing ingsun sapa Hilal bin Aliyin Hilal bin Ali. Cerita hadis an Atha bin Yasarin saking Atha bin Yasar. Atha bin Yasar an Abi Hurairah saking Abu Hurairah. Qala ngendika sapa Abu Hurairah. Bainaman nabiyyu ing dalem antarane utawi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku fi majlisin ing dalem suwiji majelis yuhaditsu hale ngendika sapa Rasulullah ngendikani alqauma ing qaum ja'ahu teka ing Rasulullah sapa Arabiyun wong Arabi. Faqala mengko matur sapa Arabi. Mata iku ing dalem kapan as-saatu utawi kiamat. Famadha mengko nerusaken sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaditsu hale dawuh sapa Rasulullah. Faqala mengko ngendika sapa ba'dul qaumi sebagiane kaum sami'a midanget sapa Rasulullah midanget mak ing perkara kala kang ngucap sapa Arabi. Fakariha mengko sengit sapa Rasulullah sengit mak ing perkara sile maqala kang ngucap sapa Arabi. Waqala lan ngendika sapa ba'dhum sebagiane kaum. Balam yasma balik ora midanget sapa Rasulullah. Hatta idza qada. Saengga nalikane nutugaken sapa Rasulullah haditsahu ing dawuhe Rasulullah. Qala mengko ndangu sapa Rasulullah. Aina iku ing dalem ndi? Urahu nyono sapa ingsun Muhammad bin Fulaih ing Kanjeng Nabi. Aina iku ing dalem ndi as-sailu ta wong kang takon anis saati saking kiamat. Qala mongkon jawab sapa Arabi. Ha ana menika ingsun ya Rasulullah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa Rasulullah. Fa idza duyiat mongko ari kalane den sia-siaken apa al amanatu amanah fantazir mongko ngenteni sira as-saata ing kiamat. Qala matur sapa Arabi. Kaifa iku hale kaya apa idhaatuha utawi nyak-nyaken amanah? Qala jawab sapa Kanjeng Nabi. Idza wusita nalikane den sendhaken apa al amru perkara dan sendakan ila ghairi ahlihi maring liyane ahline amr. Fantazir mongko ngenteni sira as-saata ing kiamat.
Secara singkat, arti dari hadis ini adalah Abu Hurairah menceritakan bahwa suatu ketika Rasulullah sedang berada di satu majelis bersama sahabat. Datang seorang Arabi, lalu ia bertanya, kapan hari kiamat? Rasulullah tetap melanjutkan apa yang sedang disampaikan, sehingga sebagian sahabat ada yang mengatakan Rasulullah mendengar, cuma beliau nggak suka dengan apa yang disampaikan oleh Arabi. Sebagian sahabat mengatakan Rasulullah nggak mendengar. Kemudian ketika Rasulullah selesai pembicaraannya, beliau bertanya, di mana orang yang bertanya tadi tentang hari kiamat? Lalu orang ini menjawab, saya ya Rasulullah. Kemudian Nabi bersabda, فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. Ketika amanah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat. Lalu Arabi ini bertanya, bagaimana menyia-nyiakan amanah? Kata Rasulullah, apabila suatu urusan diserahkan kepada yang tidak ahlinya, maka tunggulah kiamat. Hadis ini secara umum menjelaskan tentang etika orang yang mengajar maupun orang yang belajar. Tentang orang yang mengajar, ketika ada orang bertanya, tidak boleh dilarang. Adapun menjawab pertanyaan ini tentu menyesuaikan kondisinya. Kalau memang yang sedang disampaikan lebih utama untuk dilanjutkan, maka semestinya melanjutkan apa yang disampaikan, baru kemudian menanggapi pertanyaan. Sedangkan bila pertanyaan itu memang lebih penting untuk dijawab, maka sebaiknya menjawab pertanyaan terlebih dahulu untuk kemudian melanjutkan apa yang sedang disampaikan. Hadis ini juga menjelaskan tentang perlunya seorang yang mengajar itu mengulang apa yang memang belum dipahami oleh orang yang sedang belajar. Hadis ini juga menunjukkan bahwa ilmu itu terdiri dua hal, yaitu bertanya dan menjawab. Sehingga masyhur di kalangan para ulama bahwa husnus su'al nisful ilm. Pertanyaan yang baik adalah separuh dari ilmu. Kemudian kaitannya maksud hadis ini dengan kitab ilmu adalah menyerahkan urusan kepada orang yang bukan ahlinya akan terjadi apabila didominasi oleh kebodohan maupun hilangnya ilmu. Artinya, ketika semua didasari dengan ilmu, maka persoalan menyerahkan urusan kepada yang bukan ahlinya tentu tidak akan terjadi. Dari hadis ini juga bisa kita pahami bahwa diharapkan kita mendapatkan ilmu juga dari orang yang memang ahli dalam ilmu tersebut. Sebagaimana perkataan salah satu tabi'in yang cukup masyhur, yaitu Muhammad bin Sirin, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Bahwa sungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikan dari siapa kalian mempelajari agama kalian. Wallahu a'lam.